Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka pada malam ini saya akan menyampaikan fiqhul ibadah dari kacamata ulama qalbu. Sebagian ulama menyebutkan ulama tasawuf, sebagian lain menyebutkan ulama tazkiyatun nafs. Apa sebabnya mesti ada dari kacamata tasawuf, dari kacamata tazkiyatun nafs? Karena dalam ibadah, kalaulah yang kita bawa menghadap kepada Allah itu hanya yang zahir, kalaulah yang kita bawa menghadap Allah dalam salat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita, dalam haji kita hanya umurun zahirah, perkara-perkara yang zahir, baju kita ketika salat bersihkah atau tidak, air yang kita pakai berwudu bersih sucikah atau tidak, sejadah yang kita bentang untuk menghadap Allah bersihkah atau tidak. Kalau hanya itu yang kita fokuskan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rasa-rasanya lebih bagus ibadah iblis sebelum iblis Allah keluarkan dari syurga ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iblis sebelum Allah keluarkan dari syurga, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, termasuk makhluk yang paling banyak ibadahnya kepada Allah, termasuk makhluk yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Tapi ibadah iblis yang hanya sebatas zahir ini tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kalbu iblis ini tidak selamat. Di mana letak tidak selamatnya? Ketika muncul rasa sombong iblis, Allah suruh sujud kepada Adam, iblis membangkang. Apakah aku sujud? Asjud. Apakah aku sujud ya Allah dari orang yang engkau ciptakan min tin, dari tanah? Wa ana khalaqtani min nar, sementara aku engkau ciptakan dari api. Kata iblis sombong kepada Allah, padahal ibadahnya bagus, ibadahnya banyak. Karena rusak hati iblis, Allah keluarkan iblis dari surga. Maka ternyata dalam beribadah, membahas kajian fikih, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara salat yang benar menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, harus, karena kita beribadah harus ada ilmunya, harus mengikut kepada sunnah Nabi. Tapi kalau hanya itu yang kita perhatikan, maka kita berada di dalam kerugian yang sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, pondasi Islam itu ada 3. Di antara pondasi Islam utama itu ada 3. Yang pertama, Islam kita kenal dengan rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, rukun Islam. Ada iman, kita kenal rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Kalaulah hanya 2 ini yang mesti kita miliki dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin Nabi sampaikan ke poin yang ketiga, yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal ihsan ya Muhammad? Apa ihsan itu ya Muhammad? Nabi jawab, al ihsan an ta'budallaha, ketika engkau beribadah menyembah Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan hadir Allah di hadapan.
Fa in lam takun tarah, kalau tidak sanggup hatimu menghadirkan rasa itu ketika beribadah, fa innahu yarak, maka hadirkan rasa bahwa Allah pasti mengawasi segala tindak tandukmu. Maka tiga ini menurut hadis Jibril yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah merupakan tiang pondasi agama Islam. Malam ini kita akan membahas fiqhul ibadah dari kacamata ulama qalbu. Siapa yang kita baca bukunya? Ulama qalbu mana yang kita jadikan rujukan? Seorang ulama besar asalnya dari Mesir, Al-Iskandari, kurang lebih 3 jam dari Kairo, nama kotanya Alexandria. Meninggalnya di Qahirah, Kairo ibu kota Mesir sekarang. Makamnya di bawah Jabal Muqattam namanya. Di bawah gunung, nama gunung ini Muqattam. Nama beliau adalah Al-Imam Sayyidi Ibni Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab berjudul Al-Hikam. Hikmah-hikmah, kumpulan pesan-pesan yang dituliskan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari agar bisa kita jadikan pedoman di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pertama yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Hikamnya ini bercerita tentang model-model orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah ini ternyata tidak cuma satu, Pak. Ada banyak macam. Imam Ibnu Athaillah menyindir kita bagaimana sebenarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kata beliau, yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda, di antara ciri-ciri seseorang itu bersandar kepada amal ibadahnya, nuqsanur raja, adalah kurang harapnya kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika kakinya terpeleset berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hikmah yang pertama ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa ternyata orang yang beribadah itu, orang yang salat itu, orang yang puasa itu, orang yang berzakat, berinfak, berwakaf itu dua modelnya. Yang pertama bagaimana? Orang yang dalam ibadahnya tidak menjadikan ibadahnya sebagai sandaran, tetapi menjadikan Allah sebagai sandaran. Sementara yang kedua bagaimana? Orang yang beribadah kemudian menjadikan amal ibadahnya sebagai sandaran. Apa maknanya menjadikan ibadah sebagai sandaran? Kita alhamdulillah sudah Allah beri hidayah, Allah beri taufik. Dengan hidayah Allah ini ringan kaki kita tadi melangkah. Muazzin mengumandangkan azan, ringan kaki kita melangkah, ringan tangan kita mengayun menjawab panggilan azan sampai kita ke masjid berkat hidayah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ringan pula mungkin Allah mudahkan hati kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya di Ramadan, Allah ringankan pula kita berpuasa Senin Kamis. Allah ringankan pula kita puasa ayyamul bid 11, 12, 13 setiap bulannya. Berinfak pun Allah ringankan tangan kita membagi harta kita kepada orang yang membutuhkan. Makna bersandar kepada amal ibadah ini bagaimana? Ketika kita beribadah, mengerjakan amal kebaikan dan meyakini dalam hati kita bahwa yang mengerjakan ibadah ini, yang membuat saya beribadah kepada Allah ini adalah karena memang saya orangnya rajin, adalah karena saya orangnya taat, adalah karena saya orangnya dermawan, adalah karena saya orangnya rajin salat. Padahal kalau kita
renungkan lebih dalam lagi setiap langkah kaki kita, setiap ayun tangan kita, bahkan setiap hembusan nafas kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita diajarkan kalimat, kata Nabi SAW, kanzun tahtal arsh, bagaikan harta mulia di bawah arsy Allah. Apa bunyi kalimat ini? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sedang menyindir kita orang-orang yang yakin bahwa kita beribadah karena kekuatan kita, bahwa kaki kita melangkah ke masjid karena keinginan kekuatan kita. Memang apa Ustadz yang ditimbulkan kalau kita bersandar kepada amal? Apa yang menjadi efek samping kalau hati kita yakin bahwa yang beramal itu karena memang kita, bukan karena Allah? Di antara yang ditimbulkan kalau hati kita seperti ini dalam beribadah adalah muncul rasa sombong kepada Allah dan rasa sombong kepada makhluk Allah. Apa maknanya? Menengok orang-orang yang belum Allah beri hidayah, menengok orang-orang yang belum salat ke masjid, menengok orang-orang yang kikirnya na'udzubillah terbersit di hati kita, ndak ada can dapat surga. Ndak akan mungkin kau ini dapat surga. Cuman saya nampaknya yang dapat surga ini. Kalau bukan karena saya hadir di Masjid Babus Salam ini, wallahu alam lah, entah ada jamaah entah tidak, muncul rasa sombong di dalam hati. Sementara kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga man kana fi qalbihi, kalau ada dalam hatinya misqalu khardalin min kibriya, sebesar biji darah pun, sebesar biji sawi rasa sombong dalam hati, tak akan mencium syurga Allah Subhanahu wa taala. Penyakit pertama dalam hati yang ditimbulkan kalau kita bersandar kepada ibadah kita, kalau kita bersandar kepada amal kebaikan kita, kalau kita yakin yang membuat kebaikan itu adalah kita bukan Allah, adalah muncul rasa sombong kepada Allah yang pertama dan rasa sombong kepada makhluk Allah yang kedua. Kemudian apa yang ditimbulkan? Apa yang menjadi efek samping kalau ada rasa itu di dalam hati kita? Muncul rasa bahwa saya pasti masuk syurga karena amal perbuatan saya. Kalau kita rajin beramal, seakan-akan sedang memegang tiket syurga untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin beribadah, seakan-akan kita punya pintu, punya kunci, yang dengan kunci ini dengan mudahnya kita akan masuk syurga. Padahal sejatinya datanglah sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilul jannah ahadakum amaluhu. Tak akan masuk syurga, tidak ada yang masuk syurga satu pun dari kalian ini, kata Nabi SAW, amaluhu, karena sebab amal perbuatannya. Sahabat ini bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak dijamin masuk syurga dengan amalmu ya Rasulullah. Wala ana, kata Nabi, aku pun demikian. Illa, kecuali an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali ketika rahmat Allah itu sudah meliputi seorang hamba, karena itulah dia masuk syurga. Kita masuk syurga bukan karena amal, Bu. Ibu-ibu kajiannya berapa kali seminggu, sepekan, Bu? Ada wiridnya, Bu? Ada. Baju wiridnya, Bu? Ada juga. Itu yang tidak bisa dilepaskan dari ibu-ibu kita ini memang. Kebersamaannya. Wirid minggu ada, wirid yasin mungkin ada, puasa mungkin rajin, salat jamaah tidak pernah pula tertinggal. Bukan itu yang membuat kita masuk syurga, bukan kata saya, kata Nabi SAW, hadisnya sahih. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Nabi SAW.
Loh, kalau begitu kenapa kami beramal, Ustaz? Kenapa kami subuh masih mengantuk mata ni? Udah kami paksa ke masjid melangkah solat subuh. Nasi halal untuk kami, haram ketika kami puasa untuk dimakan. Yang mencari harta itu kami, yang bekerja itu kami. Kok ketika Ramadan menjelang Lebaran mesti kami keluarkan lewat zakat fitrah? Kalau begitu, Ustaz, apa guna kami beribadah kalau bukan karena ibadah ini kami masuk syurga? Maka kata seorang sufi besar perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah bermunajat. Di dalam munajatnya ia menyampaikan, Ilahi ma abadtuka hina abadtuka khawfan min narik wala tam'an ila jannatik. Ya Allah, ketika aku menyembahmu, ketika aku beribadah kepadamu, tidak pernah sekalipun ketika aku beribadah ya Allah khaufan min narik, karena aku takut api nerakamu ya Allah. Wala tam'an ila jannatik, bukan pula karena aku ingin syurgamu ya Allah. Wa inna ma'abadtuka li'annaka ahlan lidzalik, atau li'annaka ahlan lil ibadah. Tapi aku menyembahmu ya Allah, aku beribadah kepadamu ya Allah karena memang engkau zat yang berhak untuk disembah. Sejatinya ketika kaki kita paksa ke masjid untuk melangkah, sejatinya ketika kerongkongan kita tahan untuk meminum air putih yang halal untuk kita, bukan sejatinya untuk mendapatkan syurga Allah, tapi memang ingin menunjukkan rasa ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal kedua yang ditimbulkan kalau andai-andai hati kita ini bersandar kepada amal, kalau andai-andai hati kita ini yakin bahwa yang beribadah itu adalah saya, yang berpuasa itu adalah saya, tidak ada nisbah Allah dalam hati kita, tidak meyakini Allah yang menyebabkan kita beribadah, maka akan muncul rasa tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak sopannya kepada Allah? Seakan-akan terjamin dengan ibadahnya ini dia pasti akan masuk syurga. Padahal dia ibadah bukan karena kekuatan dia. Bapak ibu punya anak. Anak ini kata ibu di rumah, nak, nanti kalau nampak orang yang minta-minta, kemudian dikasih, nanti kamu kasih uang 5.000, nanti mama kasih kamu hadiah. Anak ini karena mendengar hadiah semangat dicarinya orang yang minta-minta. Tanpa disadari oleh anak ini, mamanya memasukkan uang ke dalam sakunya. Karena dia tidak ada kerjaan, dari mana dia punya uang 5.000? Dari mana dia menghasilkan uang 5.000? Dengan uang itu dia bersedekah. Akhirnya ketika dia sibuk mencari orang untuk yang minta-minta tadi, dimasukkan sama mamanya uang 5.000 ke dalam sakunya. Nampak orang yang meminta-minta, oh ini nanti, ini tadi yang dibilang mama nih yang mesti aku kasih 5.000. Dicek di sakunya, oh ketemu uang 5.000. Ketemu uang 5.000, dikasihlah oleh anak ini tadi ke yang meminta-minta. Setelah dikasih, dia lapor ke mamanya, Ma, tadi abang udah ngasih ke yang minta-minta 5.000, mana hadiahnya? Tadi kan mama janjikan kalau ngasih uang ke yang minta-minta, mama kasih hadiah ke abang. Kira-kira bu, anak yang seperti ini pada hakikatnya, kalau dia bukan anak-anak, pada hakikatnya wajar enggak dia minta hadiah? Wajar enggak Pak? Hah? Kalau dia bukan anak-anak, wajar tak dia minta hadiah? Tidak wajar. Apa sebab tidak wajar? Uang 5.000 yang dia kasih tadi bukan uang dia. Uang siapa? Uang ibunya.
Loh, bagaimana dia minta hadiah yang membuat dia bisa mengeluarkan uang itu? Oh, masker salah. Yang membuat dia bersedekah mengeluarkan uang itu bukan karena kekuatan dia, tapi karena kekuatan ibunya. Bagaimana mungkin? Tidak pantas kalau dia bukan anak-anak. Tapi kalau dia anak-anak ya wajar aja. Tidak minta hadiah ya. Begitu jugalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hembusan nafas pun kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum." Allah yang menciptakan kalian. "Wa ma ta'malun." Dan semua amal ibadah kalian Allah yang buat. Allah yang mentakdirkan kita hadir duduk di majelis zikir malam ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu rasa dalam hati kita, wajar tak kita minta kepada Allah, ya Allah, syurga dong. Mana syurga yang Engkau janjikan ya Allah? Mana syurga yang Engkau jaminkan kepada aku ya Allah? Ini aku dah beramal nih Allah, udah mau meninggalkan aktivitas bersama keluarga di rumah ya Allah. Tidak wajar kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang membuat kita hadir di majlis ini. Allah yang menggerakkan hati kita menerima panggilan azan. Allah yang menggerakkan kaki kita melangkah ke masjid. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, manusia itu berproses. Kalau ternyata di tahap ini kita masih di dalam tahap ikhlas kita beribadah karena mengharap syurga Allah dan pun karena takut neraka Allah, tidak masalah. Karena manusia itu berproses. Kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu banyak tingkatannya. Dalam Ihya beliau menerangkan, di antara tingkatannya itu bagaimana? Ikhlasut tujjar, kata beliau. Ikhlasnya pengusaha, ikhlasnya pebisnis. Bagaimana ikhlas pebisnis ini? Pengusaha tidak akan mau memberi sesuatu kecuali dia dapat balasan. Dia mau menjualkan barangnya dengan gratis, tapi harus ada bayarannya. Orang yang beramal karena syurga, karena neraka pun, kata Imam Ghazali, bagaikan ikhlasnya seorang pengusaha. Salah? Tak salah. Tak salah. Yang salah itu bagaimana? Kalau dia beramal bukan karena Allah, tapi karena makhluk Allah, karena manusia supaya dia dibilang rajin sholat, karena manusia supaya dia dibilang dermawan, karena manusia supaya dia dibilang orang ahli masjid. Ini yang salah, ini yang riya, ini yang syirik kecil, kata Nabi SAW. Tapi kalau saat ini kita masih di tahap kita beramal karena syurga, kita meninggalkan dosa karena takut neraka, tidak masalah. Tapi dengan berangsur-angsur kita murnikan amal kita, bukan lagi hanya setahap karena syurga, bukan lagi hanya sekedar karena takut neraka, tapi mana? Naik ke level yang lebih tinggi, beramal karena memang Allah itu zat yang paling berhak untuk diibadahkan. Karena memang ingin menunjukkan rasa ubudiyah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kami tahu kalau hati kami ini bersandar kepada amalkah atau tidak, bagaimana Ustaz? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tanda-tanda orang yang beramal kemudian bersandar kepada amalnya ini apa? Tandanya ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, ketika dia bermaksiat, putus harap dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia rajin salat, awalnya dia ahli tahajud, awalnya dia ahli masjid, silap salah sampai pula ke tempat yang Allah larang, terminum pula minum yang Allah larang. Kuning sangka teh, rupanya khamar, terminum. Manis-manis sikit, lain pula manisnya, tambah sekali lagi, terminum. Dia awalnya ahli ibadah, ternyata tergelincir ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau dia selama ibadahnya bersandar kepada amalnya, maka ketika bermaksiat akan putus harapnya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Oh, ini rasa-rasanya tidak lagi ada harapan saya akan Allah ampunkan. Tidak lagi ada harapan saya akan Allah berikan ampunan. Mustahil saya diampunkan Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaghfiru dzunuba." Allah lah yang mengampuni segala macam silap dan salah. Allah yang menawarkan ampunan kepada kita hambanya yang tempat salah, tempat silap, tempat berdosa. Ciri-ciri hati yang bersandar kepada amal bagaimana? Ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, maka akan putus harapnya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sebelum kita salat Isya berjamaah, dalam hidup nilai al-khauf dan nilai ar-raja mesti seimbang. Al-khauf apa? Rasa takut kepada Allah. Ar-raja apa? Rasa harap kepada Allah. Dalam hidup kita tidak selamanya akan rajin. Dalam hidup tidak selamanya pula kita akan bermaksiat. Ada kadang tinggi, ada kadang turun. Ketika tinggi, ketika semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kuat keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kita tidak menyombongkan diri. Tapi ketika kita turun futur bahasanya, tidak lagi semangat, ketika itu pula kita mengharapkan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nilai al-khauf mesti ada rasa takut kepada Allah. Nilai ar-raja juga ada rasa harap kepada Allah ketika kita jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga beberapa menit kita duduk bersama di majlis ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah istiqamahkan hati kita kepada jalan kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang baik datang dari Allah. Mohon maaf kepada orang-orang tua kami. Duduk di depan bukan bermakna menggurui, bukan bermakna lebih alim, tapi saling nasihat menasihatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.